jejakmu ya Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, baik di belantara yang gelap, tanpa sedikit tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, biar kami tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Kami memuaskanmu, bagimu aku rela sepenuh hati menghambat, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu ini, seringkali kami gak ngerti Tuhan, seringkali kami gak ngerti Tuhan buat kami. Banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang kami jalani, tanpa sadar. Tapi biar Tuhan kami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Serahkan diri Drop it. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Memuaskanmu ya Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghambat. Ucapan doa ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, menyerahkan diri kami, biar Kau yang ajar kami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghambat, serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Bukan kami yang memilih Engkau,
tetapi Engkau yang memilih kami. Dan pagi ini, biarlah tempat ini semuanya dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, dengan anugerah dan kasih karunia-Mu, dengan hadirat kepada Tuhan. Berfirmanlah, kami semua siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5, atau di depan masih bisa sih ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Mungkin terakhir ayat 10 ya. 8, 9, 10. 1, 2, 3. Saudara yang berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditahannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11 terakhir dia habis. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana cara kita melawan iblis dengan benar. Ya. Karena kita tahu bahwa semua manusia di dunia ini akan berperang melawan iblis. Dikatakan di sana, iblislah yang menyebabkan penderitaan kepada dunia ini. Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, kita tahu bahwa iblis tidak suka untuk rencana Allah digenapi. Saudara tahu apa rencana Allah yang paling utama? Rencana Allah yang paling utama adalah supaya semua orang diselamatkan. Itu rencana Allah yang paling utama. Jadi yang paling iblis tidak suka adalah kalau sampai ada orang yang diselamatkan. Itu yang paling menjadi nomor satunya yang direncanakan oleh iblis, jangan ada yang diselamatkan. Makanya tugas utama kita semua sebagai orang percaya adalah nomor satu untuk pemberitaan Injil supaya orang diselamatkan. Nah, yang paling menghalangi orang untuk supaya diselamatkan itu adalah iblis. Nah, kita harus melawan iblis supaya ada orang yang diselamatkan. Itu rencana Allah yang besar. Itu ada rencana Allah yang lain. Allah ingin supaya kalau ada suami istri menikah, mereka menikah bahagia. Tetapi iblis ingin supaya suami istri berantem supaya tidak bahagia. Saudara tahu juga rencana Allah. Allah ingin supaya manusia jangan ada yang sakit. Maka dia katakan dia rela menderita bilu-bilunya supaya manusia sembuh. Apa rencananya iblis? Kalau Allah ingin supaya manusia sehat, rencananya iblis apa? Sakit. Dikasihlah orang serangan sakit penyakit. Allah ingin supaya manusia jangan ada yang miskin. Kalau miskin susah, makan susah, nyokolain susah, beli baju susah, mau semuanya susah. Ya, karena itu Yesus dia datang ke dunia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Sekarang siapa yang paling gak suka kita kaya? Iblis. Jadi saudara bukan hanya susah menangin jiwa. Kalau kita nggak punya cara yang benar melawan iblis, saudara paling susah di dunia ini adalah menangkan jiwa. Untuk saudara jadi sehat bisa. Untuk saudara punya keluarga bahagia bisa. Untuk saudara sukses kaya raya bisa. Tapi untuk menangkan jiwa belum tentu saudara. Mau presiden, mau direktur, mau menteri, mau siapa belum tentu bisa. Mau S2, S3 belum tentu bisa. Kenapa? Karena iblis paling berusaha keras menghalangi jangan ada orang yang diselamatkan. Nah, saudara, dalam hidup ini kita tahu iblis tidak mau nomor satu ada orang yang diselamatkan. Iblis tidak mau ada rumah tangga yang rukun. Iblis tidak mau ada anak Tuhan yang sehat. Iblis tidak mau ada anak Tuhan yang kaya.
Dan dia akan buat segala macam cara untuk menghalang-halangi rencana Allah ini. Nah, untuk supaya saudara dapat melawan, maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kebenaran yang akan menolong kita di dalam melawan iblis. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman. Jadi ternyata senjata yang harus kita gunakan melawan iblis itu adalah iman. Ya. Ada orang Kristen yang takut dengan iblis. Saudara tahu kenapa takut? Karena tidak ada iman. Ada orang Kristen yang kalau ada orang kesurupan ketakutan. Kalau ada setan ketakutan. Kalau ada dengar berita yang mengerikan ketakutan. Karena iblis kan selalu buat berita yang mengerikan. Ya. Iblis itu senangnya bikin berita yang mengerikan. Dia nggak mau kasih berita yang baik. Ya. Seluruh Indonesia corona. Ya. Semua Jawa Barat zona merah. Semua Bekasi zona merah. Semua Jakarta zona merah. Ya. Hati-hati. Corona di mana-mana, gitu kan? Itu berita buruk. Kalau saudara takut, maka saudara pasti akan ditelannya. Karena iblis itu dikatakan seperti apa saudara di ayat yang ke-8? Singa. Sadarlah dan jagalah, lawanmu iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis akan mencoba untuk membuat orang nomor satu takut terlebih dahulu. Setelah dia takut, barulah ditelan. Jadi nomor satu saudara, kalau kita mau berperang melawan iblis, kita dengan iman, dan iman itu lawannya adalah takut. Nah, ketakutan adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dibaca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang mulai disebarkan untuk menimbulkan ketakutan, saudara langsung deteksi. This is not from God. Ini bukan dari Tuhan. Ini pasti sesuatu yang dikerjakan oleh musuh, yaitu iblis, untuk membuat kita takut. Karena begitu takut, maka kita kehilangan senjata untuk melawan dia. Jadi banyak orang Kristen yang menghadapi iblis, tetapi menghadapinya dengan penuh ketakutan. Saudara, kita akan siap-siap ditelan kalau sampai kita takut. Kita akan jadi bulan-bulanan. Kita akan dibuat menderita oleh iblis. Karena iblis itu kerjanya cuma satu, menyebabkan kekacauan dan menyebabkan penderitaan supaya manusia jangan hidup bahagia, supaya manusia jangan hidup sehat, supaya manusia jangan hidup kaya raya, kelimpahan, supaya manusia jangan sampai ke surga, supaya manusia jangan sampai selamat. Itu yang dikerjakan iblis. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan punya tujuan. Apa saja yang kita kerjakan, ini semuanya kita kerjakan dengan iman. Saudara mau sehat dengan iman. Tidak ada salahnya. Saudara minum suplemen, saudara olahraga, saudara diet, itu nggak salah. Tetapi kalau hanya itu, belum tentu saudara akan sehat. Tetapi kalau saudara mau sehat, saudara boleh melakukan itu semua, makan sehat, terus olahraga, kemudian diet dan sebagainya, tetapi harus ada iman. Mungkin saudara nggak olahraga, mungkin saudara kurang diet, mungkin saudara nggak makan yang bagus-bagus dari suplemen, tetapi kalau saudara cukup punya iman,
Itu sudah cukup sudah. Ya, karena iman itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Karena iman kita bukan hasil ciptaan kita. Iman kita adalah pemberian. Alkitab katakan bahwa kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Nah, kalau saudara melawan iblis hanya dengan cara saudara ambil vaksin, dengan cara saudara minum obat, dengan cara saudara untuk olahraga, saudara tidak akan bisa. Saudara perlu iman. Saudara perlu keberanian di dalam diri saudara untuk menyatakan bahwa Kristus Yesus sudah mengalahkan maut dan iblis sudah dikalahkan, dan aku percaya Roh Allah yang ada dalam diriku lebih besar. Nah, itu dia. Begitu saudara bisa menyingkirkan ketakutan, menyingkirkan kekhawatiran, saudara mulai punya iman yang membangkitkan kekuatan. Saudara mulai punya kasih. Dan saudara mulai menjangkau mereka yang terhilang. Apapun harganya, saudara mulai selamatkan satu jiwa. Saudara tak peduli berapapun bahayanya, saudara akan selamatkan satu jiwa. Itu datangnya dari mana? Dari iman. Kasih yang untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, itu tidak bisa tanpa iman. Hanya dengan iman. Nah, firman Tuhan katakan bahwa memang kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Ya, ada kelompok-kelompok orang yang termasuk saya juga dulu. Kemana saya pergi, saya selalu berjaga-jaga. Jangan sampai saya diserang sama setan. Ya. Nah, ini yang satu lagi sudah. Dia punya kuasa, tapi yang disadarkan bukan oleh iman, tapi disadarkan kepada kehadiran setan. Ya. Saya masih ingat sudah. Ya, kemana saya pergi, saya langsung berdoa. Di sini ada setannya apa, di sini ada kuasa kegelapnya apa. Rumah siapa saja saya masukin, saya langsung lihat. Di sini ada benda-benda kuasa-kuasa kegelapan apa. Ya, saya masuk ke restoran, saya lihat di sini ada kuasa-kuasa kegelapan apa. Ini ada pesugihan apa. Ini di sini ada roh-roh penyembahan berhala apa. Kemana saja saya pergi, saya selalu berperang dan berperang dan berperang. Ya. Peperangan terus-menerus sudah. Ya. Tidak pernah berhenti. Peperangan, usir setan, tengking setan, sukti setan, tengking setan, semuanya. Masuk ke mobil, setan ada di mana? Masuk ke rumah, setan ada di mana? Semuanya. Ya. Memang setan ada terus, saudara. Kalau saudara pilih seperti itu, saudara nggak pilih iman, saudara capek, saudara. Capek. Ya, musir setan terus. Ya. Wah, gue muntah, wah, bental, wah, setan, wah, di mana saya setan terus, saudara. Ya. Katamu lagi di restoran ada orang kesurupan tengking setan terus gitu. Lagi makan di Bandung waktu ada orang lagi di situ kesurupan, doa lagi tengking setan. Setan malah senang bermanifestasi untuk apa? Nyampe-nyampein saya. Saya pernah nyengking setan itu sampai 2 hari, saudara. 48 jam nggak keluar setan, saudara ya. Sampai habis suara saya keluar. Waduh. Saudara, pada waktu kita punya dasar melawan iblis itu hanya kuasa saja, ya, kuasa saja, saudara akan kecapean. Karena kesadaran saya kepada iblis harus dilawan dengan kuasa. Saya harus usir, saya harus tengking, saya harus berperang. Itu boleh saja, tapi sekali-sekali saja, saudara. Tidak terus-terus. Saudara harus belajar dengan iman, berkata bahwa Allahku adalah pagar perlindunganku. Dialah tempat kubu pertahananku. Sekalipun ada 10.000 musuh di kananku, 10.000 di kiriku, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan yang menjaga dan melindungi. Jadi saudara bisa masuk ke rumah orang tidur tenang, saudara bisa pergi kemana saja santai, saudara tidak terus-menerus dalam keadaan perang. Mertua baru pergi dari luar negeri, ini kerasukan setan. Jadi sana masuk ke tempat candi-candi, masuk ke tempat-tempat penyembahan berhala, setannya masuk ya, nempel dalam diri dia. Wah, mulai tengking. Saudara, kecapean. Ya. Kita nggak boleh seperti yang satu ketakutan,
Ya, yang satu ini perang terus, ya, karena merasa di mana-mana ada setan dan harus mengusirnya. Ya. Yang kedua ini masih mending daripada yang pertama, saudara. Tetapi yang terbaik adalah yang ketiga ini, saudara. Saudara beristirahat dalam karya Kristus yang sempurna. Amin. Saudara tidak berjuang dengan kekuatan yang saudara punya, tetapi saudara beristirahat karena kita semuanya telah dikuduskan, dibenarkan, dan diberi Tuhan tempat di surga untuk bersama-sama dengan Dia menikmati segala berkat yang sudah Dia sediakan. Amin. Saudara harus tahu bahwa iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dia bukan musuh yang masih punya kekuatan dan kuasa besar. Memang dia masih punya kekuatan, tetapi setiap harinya kuasanya makin hari makin berkurang. Sampai nanti pada hari penghakiman, kuasanya nol, habis. Hari ini masih punya kuasa, tapi sudah tinggal sedikit sudah. Makin lama orang benar makin kuat, tetapi setan makin lama makin lemah. Nah, kalau saudara belajar bersandar kepada kekuatan Allah, bersandar kepada iman yang Yesus kerjakan, saudara akan mengerti bahwa itu semuanya Tuhan maksudkan untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Boleh setan serang kamu sekali, tetapi setelah itu dia akan saudara kalahkan, dan serangan setan akhirnya mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin. Boleh iblis jatuhkan saudara jadi narkoba, tetapi Tuhan tolong saudara keluar dan berhasil mengalahkan roh narkoba, dan saudara menjadi saksi kepada orang-orang yang narkoba supaya mereka dibebaskan. Boleh saudara menjadi korban sekali, saudara sakit sampai mau mati, tetapi begitu saudara disembuhkan Tuhan, saudara akan menjadi alat Tuhan menyembuhkan banyak orang lain yang sakit. Boleh saudara mengalami korban dikerjakan oleh iblis sampai saudara bangkrut, tetapi oleh pertolongan Tuhan saudara bangkit lagi dan kekayaan saudara naik lagi 10 kali lipat, dan saudara menjadi berkat lagi, bersaksi kepada orang-orang yang bangkrut bahwa mereka bisa bangkit lagi. Saudara, Tuhan mau kalau sampai kita menghadapi apapun, saudara harus tahu Allah turut bekerja dalam hal apapun untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara tenang, ada serangan iblis dari manapun saudara tenang. Karena kalau ini terjadi, aku tahu Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudara, dasar iman kita itu di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, saudara. Roma 5 ayat 19. Sama-sama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang Menjadi orang benar. Jadi saya menjadi orang benar yang menerima hidup yang kekal, yang menerima kuasa Roh Kudus, itu karena siapa? Yesus. Ketaatan satu orang sudah. Ya. Kalau sampai saya nggak taat jatuh bangun, saya tetap nggak dibenarkan. Benar. Tetap dibenarkan sudah. Karena bukan tergantung dari ketaatan saya. Sama seperti saudara nih, semuanya yang belum terima Yesus. Kita semua orang berdosa. Sejak kita lahir, kita sudah berdosa. Kenapa? Karena ketidaktaatan siapa? Adam. Karena Adam pernah tidak taat sama Tuhan, akhirnya seluruh keturunan Adam semuanya berdosa, terpisah dari Allah, tidak kenal Tuhan, tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Manusia terpisah dari Allah dan kehilangan kemuliaan. Mau itu orangnya baik hati, sabar, rendah hati, lemah lembut, orangnya suka menolong. Kalau dia nggak diselamatkan oleh darah Yesus, tetap saja dia terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi karena ada satu orang, anak Allah yang datang ke dunia ini, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, oleh ketaatan dia, ingat juga, semua orang
Sama-sama katakan semua orang Semua orang. menjadi orang benar. Amin. Nah ini tugas kita sudah. Kita harus beritakan Injil kepada semua orang supaya jangan ada yang menolak anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai ada orang yang tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan sudah datang ke dunia. Dia bukan nabi yang datang. Dia bukan utusan yang biasa yang datang. Dia bukan guru yang datang. Tetapi dia adalah Tuhan, Anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Oleh ketaatan satu orang, maka semua orang diselamatkan. Saudara, kasih karunia Tuhan hari ini adalah dasar iman saudara untuk berperang melawan iblis. Kalau kita berperang melawan iblis, saudara jangan ada ketakutan dan saudara pakai kuasa saudara boleh, tetapi yang terpenting dikatakan bahwa saudara dibenarkan karena Kristus. Saudara tidak akan menjadi celaka karena Kristus. Saudara tidak akan mengalami hal yang buruk karena Kristus. Dialah yang akan berperang bagi kamu. Itu dia, saudara. Inti dari peperangan kita hari ini kita harus tahu, bukan kita seperti saya dulu, saudara. Ya, pergi kemana-mana jadi Ghostbuster, saudara. Dari pagi sampai malam di mana saya, mau ada di Tangerang, mau ada di Depok, mau ada di Bandung, mau ada di Purwokerto, di mana saya kejar itu. Kalau ada orang kesurupan setan, saya senang sekali musir setan. Kemana-mana saya pergi, isinya cuma musir setan saja ya. Kalau bikin seminar pun seminar pelepasan, seminar usir setan. Dan saudara tahu bagaimana dulu orang-orang diusir setan, ada yang mental naik ke atas plafon, jatuh lagi, ada yang nabrak, ada yang ngerayap, ada yang muntah, ada yang kayak ular, macam-macam lah itu. Ya karena saya senang begitu, saudara. Akhirnya manifestasi keluar begitu ya. Sekarang saya nggak izinkan manifestasi seperti itu ya. Setan keluar begitu saja sudah, nggak usah bikin manifestasi macam-macam ya. Nah, saudara, pada waktu kita bersandar kepada iman yang mengatakan bahwa karya Kristus sudah sempurna dalam hidup saya, saudara tidak tahu bagaimana melawan setan, tetapi saudara berkata, peperangan ini bukan milikku, peperangan ini milik Tuhan. Tuhan yang berperang bagi aku. Saudara akan tenang tidur, saudara tahu-tahu besok setannya sudah kabur. Saudara sedang enak-enak santai, tahu-tahu orang yang saudara doakan sudah lepas. Setannya sudah pergi. Setannya tidak lagi mengganggu rumah tangga, tidak lagi mengganggu anak-anak. Saudara akan mengalami kelepasan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Amen. Mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 14. Ini dasar iman kita, saudara. Dasar iman kita. Ayat 14 sama-sama katakan 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi dasar peperangan kita hanya oleh satu korban darah Yesus yang sudah tercurah, itu menyempurnakan semuanya. Kalau ada yang gak beres karena diserang iblis, diganggu oleh setan, diganggu oleh kuasa kegelapan, saudara katakan oleh darah Yesus, maka segala gangguan iblis aku patahkan, aku hancurkan. Dan sekarang aku terima kesempurnaan yang dari Tuhan. Tuhan bekerja menyempurnakan oleh darahnya. Orang yang sudah percaya ini akan disempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita sakit paling cuma sakit 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kalau kita nggak punya uang paling nggak punya uang 5 bulan, 6 bulan ya. Tetapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah punya. 50 tahun sudah sehat. Itu memang diizinkan sama Tuhan ya. Karena si iblis masih ada di bumi ini dan dia masih mencoba untuk merongrong saudara, tetapi saudara diajar oleh Tuhan untuk terus bekerja bersama-sama dengan dia melawan iblis, dan kemudian saudara akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Mari kita bangkit dan kita berdoa.